Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayah yang pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kedua kalinya, selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jaya sampai zaman sekarang ini. Perkenalkan, saya Khotibul Umar Said dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, Prodi S1 Ekonomi, offering D17. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Aziz yang telah membimbing saya sampai saat ini. Pada saat ini kita akan membahas doktrin-doktrin pokok agama Islam. Saya akan membahas tentang tauhid. Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata tauhid? Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu wahidan yang berartinya mengisahkan satu kata dengan kata wahid artinya satu, atau kata ahad yang berarti kata esa. Dalam ajaran Islam, tauhid berarti keyakinan akan keesaan Allah, meyakini bahwa Allah hanya satu dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid berbunyi la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Seperti juga dinyatakan dalam Quran Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi Allahu wahidun la ilaha illallah, yang artinya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sebagai agama yang terakhir, Islam datang bukan untuk membawa tradisi yang baru, tetapi Islam datang untuk menegaskan kembali pesan tauhid yang didakwakan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kepada umat manusia di seluruh dunia. Dalam perkembangan tauhid telah menjelma menjadi salah satu cabang ilmu dalam Islam yang dinamakan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini merupakan disiplin ilmu yang dimana mempelajari, menjelaskan, membahas tentang masalah-masalah keimanan, terutama masalah-masalah yang menyangkut tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya doktrin tauhid ini, Nabi Muhammad selalu menyampaikan dan menekankan kepada semua orang, suku maupun bangsa tanpa kecuali. Setiap perbuatan yang bertentangan tentang visi dari tauhid bisa divonis sebagai perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah. Dalam perbuatan syirik ada akbar, yaitu syirik akbar, dan ada syirik aswar, yaitu syirik kecil. Syirik akbar misalnya permintaan syirik akbar misalnya meminta pertolongan kepada selain Allah, seperti menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon dan sebagainya. Dan tentunya syirik akbar apapun amal kebaikan kita akan sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian contoh dari syirik asghar yaitu bersumpah atas nama selain Allah. Nah, misal sumpah demi matahari, sumpah demi berhala, itu tidak boleh. Yang boleh hanyalah sumpah atas dengan nama Allah. Yang kedua, berkorban untuk selain Allah. Ketika kita berkorban, kita harus mengingatkan korban itu atas nama Allah, bukan atas orang lain. Intinya kita harus menanamkan Allah. Dan ketiga itu sihir. Nah, sebagai contohnya kita pergi ke dukun, bahwa dukun mempunyai kekuatan gaib, yaitu namanya sihir. Itu juga tidak boleh. Kemudian yang keempat itu ramalan. Contohnya ramalan itu seperti zodiak yang banyak beredar di sosial media. Kita tidak boleh mempercayai itu. Semua itu termasuk perbuatan syirik kecil, yaitu syirik asghar. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan syirik tersebut.
dan kelak kita akan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Semoga kita terhindar dari perbuatan tersebut. Dan kemudian yaitu karakter akidah Islam, agama Islam memiliki derajat keunggulan dan kehasanan antara lain, yaitu pertama, agama yang fitrah. Nah, agama fitrah yaitu merupakan agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia. Siapapun yang mengamalkan Islam yang penuh dengan ketaatan, keikhlasan, dan penuh pasrahan dan dengan ketulusan, maka niscaya Allah akan memberi kedamaian, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu bersifat universal, ya. Agama Islam berkembang terlalu mengikuti perkembangan zaman. Agama Islam selalu menyesuaikan diri dari zaman ke zaman sekarang. Nah, disebut universal yaitu melakukan tradisi tauhid yang saya katakan tadi, bahwa Islam merupakan penegasan kembali tauhid yang dibawa agama yang sebelumnya, yang dibawa nabi-nabi sebelumnya dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan kembali. Yang keempat, menyempurnakan agama yang dahulu. Tugas Islam menyempurnakan agama-agama yang terdahulu, kemudian yang terakhir mendorong kemajuan. Semoga kita termasuk dalam umat taat pada umat yang dapat perlindungan dari taat kepada Allah dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang bermanfaat, dan hidup tenang di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua terhindar dari sifat syirik yang sering berada di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.